Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jama'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Zaki Alexandra, NIM 2522040. Saya berasal dari kelas PTK 2B, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Wing Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini saya akan mereview materi tentang sistem basis data, di mana video ini merupakan tugas atau ujian tengah semester salah satu mata kuliah sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, dari sistem basis data ini akan membahas 4 poin besar. Yang pertama yaitu konsep basis data, yang kedua yaitu basis data relasional, yang ketiga siklus hidup perencanaan basis data, dan yang keempat itu pemodelan data. Nah, masuk ke materi kita yang pertama itu konsep basis data. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang basis data, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari basis data itu sendiri. Nah, basis data ini terdiri dari 2 buah kata. Yang pertama yaitu basis dan yang kedua yaitu data. Nah, yang pertama itu basis. Apa itu basis? Basis itu artinya adalah gudang atau markas. Maksudnya adalah basis ini tempat menyimpan data yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelola informasi dalam sebuah sistem data atau dalam sebuah sistem basis data. Nah, sedangkan data yaitu catatan atas sekumpulan fakta nyata yang diwakili oleh objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa yang dapat diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, bunyi, dan lain sebagainya. Nah, dari 2 buah pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa basis data adalah kumpulan atau sekumpulan terstruktur dari data yang saling berhubungan secara logis. Nah, di mana data tersebut dapat disimpan, diorganisir, dan diolah secara efisien. Nah, dengan adanya basis data ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan mengolah data dengan mudah. Nah, pengguna juga dapat melakukan operasi pengolahan data seperti penambahan, penghapusan. Selanjutnya itu sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Nah, sistem basis data adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah, menyimpan atau manipulasi dan juga dapat melakukan analisis data. Nah, di mana sistem tersebut saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Sistem basis data ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan basis data serta menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data tersebut. Nah, materi selanjutnya itu manfaat basis data. Manfaat yang pertama itu kecepatan dan kemudahan atau speed. Nah, dengan adanya basis data memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Nah, yang kedua itu kebersamaan pemakaian atau shareability. Nah, pemakaian basis data ini tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Nah, manfaat yang ketiga itu pemusatan kontrol data atau kontrol. Nah, data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Nah, manfaat yang keempat yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau bisa disebut dengan space. Nah, tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan data dapat dilakukan. Nah, penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau bisa membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Nah, manfaat yang kelima yaitu keakuratan atau yang biasa disebut dengan akurasi. Nah, pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain. Sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang
sama dalam penyimpanan, dalam satu penyimpanan. Nah, manfaat yang kelima itu ketersediaan atau availability. Nah, maksudnya adalah karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Nah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi jaringan berupa jaringan komputer. Nah, manfaat yang ketujuh itu kelengkapan atau completeness. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna atau kebutuhan dari user. Manfaat yang kedelapan yaitu keamanan atau security. Nah, dengan adanya password di setiap pemakai basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data. Nah, manfaat yang kesembilan yaitu kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Nah, data yang disimpan di dalam ekspor. Nah, maksudnya adalah data yang disimpan dalam ekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin atau terjaga atau terpeliharanya data kita. Nah, materi selanjutnya itu risiko pemakaian basis data. Ada 5 risiko dari pemakaian basis data. Yang pertama yaitu perlu personal khusus. Yang kedua, perlu perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, perlu backup. Yang keempat, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Dan yang kelima, terakhir itu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Nah, materi selanjutnya itu operasi dasar basis data. Ada beberapa operasi dasar yang digunakan dalam basis data. Yang pertama itu pembuatan basis data, yang kedua penghapusan basis data, yang ketiga pembuatan file atau tabel, yang keempat penghapusan file atau tabel, yang kelima pengubahan tabel, yang keenam penambahan tabel, yang ketujuh itu pengambilan data, yang kedelapan adalah penghapusan data. Nah, materi yang selanjutnya itu Database Management System atau DBMS. Nah, apa itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengolah basis data. Nah, DBMS ini bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti pembuatan, pemeliharaan, dan pengaturan akses terhadap basis data. Nah, terobosan dari DBMS yang pertama adalah Relational Database Management System atau yang biasa juga disebut dengan RDBMS, yang mana yang mengorganisasikan data dalam satu struktur yang memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan di dalam database. Nah, terobosan yang kedua yaitu Distributed Relational Database Management System atau yang biasa disingkat dengan DRDBMS. Nah, dengan DRDBMS ini memungkinkan informasi berada pada baris data yang di lokasi yang berbeda. Selanjutnya itu komponen DBMS dapat ada 3 buah. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga itu prosedur atau langkah-langkah. Nah, yang selanjutnya itu perbedaan antara basis data dan DBMS. Nah, basis data atau database dan DBMS atau Database Management System adalah dua konsep yang berbeda di dalam dunia pengelolaan data. Nah, perbedaan yang mencolok antara kedua tersebut adalah basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara terstruktur dan tersimpan di dalam media penyimpanan seperti hard disk, memori, dan lain sebagainya. Nah, basis data berisi kumpulan informasi yang saling terkait yang dapat berupa angka, teks, gambar, suara, video, atau jenis data lainnya. Nah, basis data ini dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien dan aman. Nah, sedangkan DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk mengolah, mengorganisir, dan menyimpan atau mengakses basis data. Nah, DBMS ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka antara pengguna dan basis data, serta menyediakan alat dan fungsi untuk manipulasi data.
Nah, DBMS ini menyediakan mekanisme untuk membuat, memodifikasi, menghapus, dan mengambil data dari basis data. Nah, DBMS juga menyediakan fitur keamanan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan dari sebuah data. Uh, dalam kata lain, basis data adalah tempat penyimpanan yang menyimpan data dalam struktur yang terorganisir. Sedangkan DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Ada beberapa komponen-komponen dari sistem basis data. Nah, yang pertama itu perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Nah, perangkat keras ini digunakan untuk menyimpan data. Contohnya itu yang biasa digunakan adalah RAM. Nah, yang kedua yaitu sistem operasi atau biasa juga disebut dengan operational system, yaitu program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Nah, sistem operasi yang biasa digunakan seperti Windows, Linux, iOS, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu manajemen sistem atau DBMS. Nah, pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut dengan DBMS. Nah, DBMS ini digunakan untuk menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Jadi, pada basis data ini, pemakai tidak secara langsung dapat mengolah data, tetapi harus dibutuhkan sebuah perangkat lunak yang disebut dengan DBMS. Yang keempat yaitu pemakai atau user. Nah, maksud dari pemakai atau user dalam bahasa data itu biasanya sebagai administrator database dan bisa juga sebagai developer aplikasi. Nah, yang kelima yaitu aplikasi atau perangkat lain. Nah, dalam basis data kita membutuhkan aplikasi pendukung lainnya karena basis data ini tidak bisa membuat sebuah aplikasi, sehingga kita membutuhkan aplikasi tambahan lainnya yang nantinya aplikasi tersebut terhubung pada basis data. Nah, lanjut kita kepada bab 2, yaitu membahas tentang basis data relasional. Nah, apa itu basis data relasional? Basis data relasional adalah sebuah sistem manajemen basis data yang didasarkan pada model data relasional. Nah, model data relasional memodelkan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolam. Nah, setiap tabel mewakili entitas atau objek tertentu. Nah, sedangkan baris dalam tabel mewakili instansi atau contoh dari entitas tersebut. Dan setiap kolom mewakili atribut atau karakteristik dari entitas tersebut. Nah, dalam basis data relasional, hubungan antara tabel-tabel ini didefinisikan melalui kunci atau keterkaitan yang digunakan untuk menghubungkan tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, selanjutnya itu keunggulan basis data relasional. Nah, keunggulannya adalah yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya itu istilah dalam basis data relasional atau istilah yang biasa digunakan dalam basis data relasional ini. Yang pertama itu relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, yang kedua yaitu atribut. Nah, atribut ini adalah kolom pada sebuah relasi. Nah, yang ketiga itu tupel. Nah, tupel adalah baris pada sebuah relasi. Yang keempat domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Nah, yang kelima itu derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Selanjutnya itu yang keenam, cardinality. Nah, apa itu cardinality? Dia adalah merujuk pada suatu unit nilai yang ada dalam satu relasi atau dalam satu kolam. Nah, yang selanjutnya itu relational key. Nah, apa itu relational key? Relational key adalah sebuah atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Nah, ada beberapa macam dari relational key ini. Di antaranya yang pertama itu
super key. Nah, apa itu super key? Super key adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris di dalam tabel relasi. Nah, yang kedua itu kandidat key. Nah, dia adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key. Nah, yang ketiga itu primary key adalah kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unit untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat itu alternate key, yaitu satu skema relasi yang dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key dari relasi lain. Nah, atribut ini disebut juga dengan foreign key. Nah, yang selanjutnya itu relational integrity rules. Yang pertama itu null. Null adalah satu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Nah, yang kedua itu entity integrity adalah tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol atau null. Yang ketiga itu referential integrity adalah suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya itu bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan dalam basis data relasional adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Nah, bahasa query ini terbagi atas dua. Yang pertama itu bahasa formal. Nah, itu adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Nah, contohnya adalah aljabar relasional bahasa query, prosedur, dan kalkulus relasional bahasa query non prosedural. Nah, yang kedua itu bahasa komersial. Apa itu bahasa komersial? Bahasa komersial adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai atau user lebih mudah menggunakannya. Contohnya itu SQL. Nah, yang selanjutnya itu normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data atau relasional. Dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Nah, tujuan normalisasi ada beberapa. Yang pertama itu untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga itu untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, selanjutnya itu proses normalisasi. Nah, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Nah, langkah yang pertama itu data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan pernyataan tertentu ke beberapa tingkat. Nah, yang kedua itu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah lagi menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, lanjut kita kepada bab 3 itu siklus hidup perencanaan basis data. Nah, perencanaan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Nah, terdapat tiga hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama itu identifikasi rencana dan sarana. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, yang ketiga itu penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan yang kompetitif atau yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dari operasi suatu enterprise. Nah, tujuan utamanya itu yang pertama adalah merepresentasikan data dan relationship
antara data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Nah, tujuan yang kedua yaitu menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Nah, tujuan yang ketiga itu uh, men tujuan yang ketiga itu menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, contohnya yaitu waktu, respon dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya itu adalah pendekatan dalam desain database. Nah, yang pertama itu adalah top down. Apa itu top down? Itu diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikan entitas lower level relationship dan atribut lain. Kedua itu bottom up. Dimulai dari atribut dasar yaitu sifat-sifat entitas dan relationship. Dengan analisis penggabungan antara atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Yang ketiga itu inside out. Itu berhubungan dengan pendekatan bottom up tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas relationship dan atribut terkait lainnya. Nah, yang keempat yaitu mixed. Nah, apa itu mixed? Yaitu menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Selanjutnya itu DBMS selection. Nah, apa itu? Adalah pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Nah, dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju ke desain logikal asalkan terdapat informasi mengenai kebutuhan sistem. Nah, tahap-tahap utama untuk memilih DBMS adalah yang pertama itu mendefinisikan terminologi studi referensi, yang kedua mendaftar 2 atau 3 produk, yang ketiga itu evaluasi produk, yang keempat rekomendasi pilihan dan laporan produk. Nah, selanjutnya itu adalah desain aplikasi atau application design. Nah, apa itu? Nah, desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Nah, desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi dua aktivitas penting, yaitu yang pertama adalah transaction design, yaitu transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Nah, bab 4 itu membahas tentang pemodelan data. Nah, model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat abstraksi data atau data abstraksional. Nah, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool atau konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data dan makna data. Nah, model data ini digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data yang stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari model data adalah untuk meyakinkan data agar mudah dimodifikasi dan mudah untuk dimengerti oleh pengguna. Nah, secara garis besar, model data dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu model data berbasis objek. Nah, artinya adalah model data berbasis objek merupakan himpunan data yang prosedural atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antara data dan suatu basis data.
Nah, berdasarkan objek datanya terdiri atas yang pertama itu entity relationship model, yang kedua itu semantic model, dan yang ketiga itu binary model. Nah, yang kedua yaitu model data berbasis record. Model data berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antara data dan juga basis. Nah, yang terdiri dari yang pertama itu hierarchical model, yang kedua itu network model, dan yang ketiga itu relational model. Yang ketiga itu model data fisik. Apa itu model data fisik? Model data fisik adalah model yang digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau bisa juga menjelaskan kepada pemakai atau user bagaimana data-data dalam basis data ini disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Nah, tetapi model data ini jarang digunakan dikarenakan kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai atau user. Nah, model data ini terdiri dari dua buah. Yang pertama itu unileveling model, yang kedua itu frame memory. Itulah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.